Halo sobat petani semua, terima kasih sudah mampir di channel Girta Production. Tanaman padi merupakan tanaman pangan yang bisa ditanam pada berbagai jenis lahan, yaitu lahan sawah, lahan rawa, lahan kering, tegelan, lahan tada hujan. Tanaman padi yang diusahakan pada lahan kering dikenal dengan sebutan padi kuku. Lahan kering untuk menanam padi disebut tegelan atau lahan tada hujan. Padi kuku adalah suatu tipe padi lahan kering yang toleran terhadap kekeringan atau tanpa penggenangan seperti padi sawah. Padi kuku banyak diusahakan hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Di setiap daerah, varietas padi kuku yang diusahakan bervariasi dan umumnya adalah jenis padi lokal. Penanaman padi kuku umumnya dilakukan dengan sistem tumpang sari, yaitu sistem bercocok tanam secara campuran. Tumpang sari yaitu sistem bercocok tanam berbagai jenis tanaman dalam satu lahan secara bersamaan atau hampir bersamaan. Sejak tahun 2008, penamaan varietas unggul padi inbrida yang dikembangkan oleh Badan Litbang Pertanian menggunakan nama awalan INPA atau singkatan dari Inbrida Padi. Ditambah akronim ekosistem target daerah pengembangannya. Untuk padi lahan kering, varietas unggul padi menggunakan nama INPAKU yang merupakan singkatan dari Inbrida Padi Kuku. Dalam rentang waktu 5 tahun terakhir, sebanyak 5 varietas unggul padi kuku telah dilepas oleh Badan Litbang Pertanian melalui Balai Besar Penelitian Tanaman Padi. Dan berikut varietas unggul baru padi kuku yang dilepas dari tahun 2010 sampai 2014 beserta keunggulannya. Yang pertama, INPAKU 4. Varietas INPAKU 4 memiliki potensi hasil gabah kering giling sebesar 6,1 ton per hektar. Rata-rata hasil varietas ini di lahan kering sebesar 4,1 ton per hektar dengan umur panen 124 hari setelah tanam. Varietas INPAKU 4 memiliki tekstur nasi yang pulen dan memiliki ketahanan yang baik terhadap berbagai ras penyakit blas yang merupakan penyakit utama di lahan kering. Selain itu, varietas ini juga toleran terhadap keracunan aluminium sehingga cocok ditanam di lahan kering subur maupun di lahan kering masam. Yang kedua yaitu INPAKU 5. Varietas ini mampu menghasilkan gabah kering giling sampai 6,2 ton per hektar dengan rata-rata hasil 4 ton per hektar. Varietas ini dapat dipanen setelah berumur 118 hari setelah tanam dengan kadar amilosa dalam beras sebesar 18%. Tekstur nasi varietas ini tergolong sangat pulen. INPAKU 5 tahan terhadap berbagai ras blas. Varietas ini juga toleran terhadap kekeringan dan agak toleran terhadap keracunan aluminium, sehingga sangat sesuai ditanam baik di lahan kering subur maupun lahan kering ponsolik merah kuning. Yang ketiga yaitu INPAKU 6. Varietas INPAKU 6 merupakan hasil introduksi dari IRRI yang merupakan lembaga penelitian padi internasional yang berbasis di Filipina. Rata-rata hasil varietas ini di lahan kering sebesar 3,9 ton per hektar dengan tekstur nasi yang pulen. Varietas INPAKU 6 dapat dipanen pada umur 113 hari setelah tanam. Selain tahan terhadap berbagai ras penyakit blas, varietas ini juga agak toleran terhadap keracunan aluminium yang merupakan masalah utama di pertanaman padi kuku di lahan kering masam. Yang keempat yaitu INPAKU 7 beras merah. INPAKU 7 merupakan satu-satunya varietas unggul padi kuku beras merah. Varietas yang dilepas tahun 2011 ini memiliki rata-rata hasil sebesar 4,6 ton per hektar dengan potensi hasil di lahan kering mencapai 7,4 ton per hektar. INPAKU 7 dapat dipanen setelah berumur 111 hari setelah tanam. Varietas ini memiliki kadar amilosa sebesar 20,3% dengan tekstur nasi yang pulen.
Seperti halnya varietas Inpago yang lain, varietas ini tahan terhadap berbagai ras penyakit blas. Namun, varietas ini rentan terhadap keracunan aluminium, sehingga hanya dianjurkan ditanam di lahan kering yang tidak memiliki masalah keracunan aluminium. Yang kelima yaitu Inpago 8. Varietas Inpago 8 dilepas tahun 2011 dan merupakan hasil persilangan antara varietas padi Gugo Cerata dengan galur TB 177. Inpago 8 memiliki potensi hasil yang cukup tinggi, yakni mencapai 8,1 ton per hektar dengan rata-rata hasil sebesar 5,2 ton per hektar. Umur panen varietas ini adalah 119 hari setelah tanam. Inpago 8 memiliki rasa nasi yang enak dengan tekstur nasi yang pulen. Keunggulan lain dari varietas ini adalah tahan terhadap berbagai ras penyakit blas, toleran terhadap kekeringan, dan agak toleran terhadap keracunan aluminium. Varietas ini baik ditanam di lahan kering dataran rendah sampai dataran menengah, baik di lahan kering subur maupun lahan kering masam. Nah, itu tadi varietas padi lahan Gugo yang paling jos ditanam tahun 2023 versi channel Giarto Production. Semoga video kali ini bermanfaat kanggo dulur-dulur tani kabeh. Aku Eko, matur suwun wis menonton hingga akhir. Dan salam sukses petani Indonesia.